Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kurniati dengan NPM 2459201102 dari kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi insiden dan analisis manajerial keamanan informasi dengan judul kasus manipulasi pengiriman, yaitu mengubah data paket disebabkan oleh data tampering melalui sistem tracking. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada ringkasan eksekutifnya. Laporan ini membahas insiden pada perusahaan logistik di mana data pengiriman diubah menjadi sudah diterima padahal barang belum sampai. Perubahan dilakukan tanpa izin dan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga data tidak akurat. Lalu dampaknya adalah gangguan operasional, meningkatnya keluhan pelanggan, serta menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan. Hal ini juga menyebabkan kerugian dan kesalahan pengambilan keputusan. Risiko insiden ini tergolong tinggi karena menyangkut data penting perusahaan dan lemahnya pengawasan akses. Solusinya adalah membatasi akses pengguna, memeriksa setiap perubahan data, meningkatkan pengawasan, melatih karyawan, dan melakukan pencegahan sistem secara rutin. Lalu di sini ada profil perusahaan. Yang pertama ada jenis industri. Perusahaan bergerak di bidang jasa logistik dan pengiriman barang yang menggunakan sistem digital untuk mengelola pengiriman. Sistem tracking digunakan untuk membantu status paket dari dalam proses hingga sudah diterima dan menjadi sumber informasi utama bagi pelanggan. Lalu aset informasi utama. Aset penting perusahaan meliputi data pelanggan, data pengiriman, sistem tracking, database, server, dan backup data. Semua aset ini berperan dalam operasional dan harus dijaga karena sangat penting bagi layanan dan kepercayaan pelanggan. Lalu proses bisnis kritikal. Perubahan penting meliputi pencatatan, pembaruan status pengiriman, pemantauan paket, dan konfirmasi penerimaan. Gangguan pada proses ini dapat menyebabkan kesalahan informasi dan menggangguan alur pengiriman. Yang terakhir, struktur pengelolaan TI. Perusahaan memiliki tim IT untuk mengelola sistem, namun masih terdapat kelemahan seperti tidak adanya tim keamanan khusus, kontrol akses yang belum ketat, kurangnya pemantauan perubahan data, dan minimnya pelatihan keamanan. Hal ini meningkatkan resiko terjadinya insiden. Lalu identifikasi insiden. Deskripsi insiden. Terjadi manipulasi status pengiriman pada sistem tracking di mana beberapa paket ditampilkan delivered padahal belum diterima pelanggan. Perubahan dilakukan tanpa prosedur dan tanpa izin, sehingga data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Insiden ini termasuk data tampering yang merusak integritas sistem. Kronologi dari insiden ini adalah yang pertama adalah jam 8 status paket berubah menjadi delivered. Lalu di jam 10 komplain pelanggan masuk. Lalu di hari berikutnya Selasa jam 9 IT diminta investigasi. Jam 11.30 ditemukan perubahan data, dan di hari Rabunya pukul 4 dinyatakan terjadi manipulasi data. Jenis serangan ini adalah data tampering, akses tidak sah, penyalahgunaan akses, dan ancaman internal. Aset terdampaknya yaitu ada sistem tracking, database paket, data pelanggan, operasional, reputasi perusahaan, dan kepercayaan pelanggan. CI yang terganggu yaitu integritas, berarti data harus akurat, utuh, dan tidak boleh diubah tanpa izin. Dalam kasus ini, status pengiriman diubah tanpa prosedur resmi dan otorisasi yang tepat, sehingga data tidak sesuai kondisi sebenarnya. Sistem menampilkan delivered meskipun barang belum diterima pelanggan, yang menunjukkan adanya kebutuhan perubahan data secara tidak sah dan menyebabkan gangguan pada integritas informasi perusahaan. Lalu sumber ancaman. Sumber ancaman dalam kasus ini berasal dari internal dan eksternal. Internal berupa penyalahgunaan akun oleh karyawan dan kurangnya pengawasan terhadap perubahan data. Dari eksternalnya berupa pihak luar yang berhasil mendapatkan akses melalui kelemahan keamanan. Lalu analisis resikonya, di sini ada identifikasi aset, ada
sistem tracking yang nilai kritikalitasnya sangat tinggi, lalu database status nilainya sangat tinggi, dan data operasional nilainya tinggi. Lalu identifikasi ancaman, ancamannya berupa manipulasi data, sumbernya internal, penyalahgunaan akses itu sumbernya internal, perubahan di data itu internal atau eksternal. Lalu analisis resiko, identifikasi kerentanan. Kerentanan itu tidak ada pembatasan akses yang ketat, dampaknya data dapat diubah oleh pihak yang tidak semestinya. Lalu tidak ada prosedur resmi perubahan data, dampaknya status dapat dimodifikasi tanpa kontrol. Dan yang terakhir, pengawasan sistem belum optimal, dampaknya perubahan sulit terdeteksi secara cepat. Analisis dampaknya yaitu dampak finansial. Insiden ini dapat menimbulkan kerugian seperti biaya kompensasi pelanggan, investigasi internal, perbaikan sistem, serta peningkatan keamanan. Selain itu, ada potensi kehilangan pelanggan akibat turunan kepercayaan yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, dampak operasional. Sistem yang tidak akurat menyebabkan kebingungan, distribusi barang, kesalahan koordinasi, keterlambatan penanganan, komplain, serta pekerjaan tambahan untuk pengecekan data. Hal ini menurunkan efisiensi dan memperlambat layanan. Yang ketiga, dampak reputasi. Ketidakakuratan sistem dapat menurunkan kepercayaan pelanggan, munculnya ulasan negatif, mengurangi kepercayaan mitra bisnis, dan menurunkan citra profesional perusahaan. Dampaknya dapat berlangsung jangka panjang. Lalu dampak hukumnya, jika kerugian signifikan terjadi, perusahaan dapat menghadapi tuntutan, kurangnya pengendalian data yang bisa dianggap sebagai kelalaian, sehingga meskipun belum terjadi, resiko hukum tetap ada. Lalu identifikasi kerentanannya, kerentanan itu ada manipulasi data pada sistem tracking, data tampering, likelihood-nya medium, impact-nya high, dan levelnya high. Lalu penyalahgunaan hak akses pengguna, likelihood-nya medium, impact-nya medium, levelnya medium. Perubahan data tanpa verifikasi, likelihood-nya medium, impact-nya high, dan levelnya high. Justifikasinya berdasarkan analisis resiko manipulasi data tanpa verifikasi dikategorikan high karena meskipun kemungkinan terjadi sedang, dampak terhadap integritas sistem sangat tinggi dan memengaruhi operasional, serta kepercayaan pelanggan. Sementara itu, resiko penyalahgunaan hak akses dikategorikan medium karena kemungkinan terjadinya sedang, dampak tampak yang cukup signifikan, tetapi masih dapat dikendalikan dengan kontrol keamanan yang tepat. Lalu analisis kontrol keamanan yang pertama adalah kontrol preventif. Kontrol preventif bertujuan mencegah insiden dengan cara membatasi hak akses sesuai jabatan, memberikan akses hanya kepada pihak yang membutuhkan, menerapkan prosedur resmi perubahan data, meminta persetujuan atasan untuk perubahan penting, serta menggunakan verifikasi tambahan saat login. Kontrol ini mengurangi peluang manipulasi data. Yang kedua, kontrol detektif. Kontrol detektif berfungsi mendeteksi perubahan tidak sesuai melalui pencatatan aktivitas sistem, pemeriksaan berkala data, monitoring akun dengan akses tinggi, dan laporan otomatis jika terjadi perubahan status. Ini membantu mendeteksi dini insiden. Lalu yang ketiga, kontrol korektif. Kontrol korektif digunakan untuk memulihkan sistem dengan mengembalikan data dari backup, memperbaiki pengaturan sistem, meninjau ulang hak akses, dan melakukan evaluasi internal agar sistem kembali normal dan mencegah kejadian berulang. Yang keempat, analisis kegagalan. Analisis kegagalan menunjukkan bahwa penyebab insiden berasal dari 3 faktor, yaitu teknologi yang belum memiliki pengawasan otomatis untuk mendeteksi perubahan data, proses yang belum memiliki prosedur formal untuk perubahan status pengiriman, serta faktor manusia berupa kurangnya kesadaran dan potensi penyalahgunaan akses. Dengan demikian, masalah terjadi akibat kompetensi ketiga faktor tersebut. Lalu analisis dan tata kelola dan kebijakan. Yang pertama, perusahaan belum memiliki kebijakan keamanan informasi yang terdokumentasi secara khusus dan terstruktur sehingga yang
masih umum dan belum mengatur pengendalian perubahan data secara spesifik, sehingga pengawasan integritas data belum optimal dan belum efektif mencegah insiden. Yang kedua, awareness pegawai. Belum ada pelatihan keamanan informasi rutin bagi pegawai, padahal penting untuk meningkatkan pemahaman tanggung jawab dalam menjaga keakuratan data. Kurangnya awareness meningkatkan resiko kesalahan atau penyalahgunaan akses. Lalu yang ketiga tuh struktur governance. Belum ada peran khusus yang menangani pengawasan keamanan sistem. Tanggung jawab pada tim IT secara umum sehingga pengawasan keamanan data belum maksimal. Dan yang terakhir, kelemahan tata kelola. Kelemahan utama meliputi tidak adanya manajemen resiko formal, tidak adanya audit keamanan berkala, serta belum adanya prosedur tertulis perubahan data. Kesenjangan dengan praktik terbaik membuat insiden lebih mudah terjadi. Lalu rekomendasi manajerialnya, yang pertama memperbaiki kebijakan. Perusahaan perlu menyusun kebijakan keamanan informasi yang resmi dan jelas termasuk pembatasan hak akses berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Hanya pihak berwenang yang boleh mengubah data serta harus ada data prosedur untuk setiap perubahan data penting. Yang kedua, perbaikan prosedur. SOP pembaruan status pengiriman perlu diperbaiki dengan sistem verifikasi sebelum data disimpan. Alur kerja harus bersifat terstruktur agar setiap perubahan tercatat dengan baik dan mencegah perubahan tanpa izin. Yang ketiga, proses awareness. Perusahaan perlu mengadakan pelatihan keamanan informasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang pentingnya menjadi integritas data. Sosialisasi dan edukasi juga diperlukan agar semua karyawan memiliki kesadaran yang sama. Dan yang keempat, strategi jangka panjang. Perusahaan perlu melakukan evaluasi dan audit keamanan secara rutin, memperkuat sistem monitoring, serta meningkatkan investasi pada keamanan teknologi informasi agar integritas sistem tetap terjaga dalam jangka panjang. Nah, di sini ada diagram prosesnya, yaitu yang pertama itu barang diambil oleh kurir, lalu barang dalam perjalanan di pick up, dan di sini letak kesalahannya itu ada di status diperbarui pada sistem trackingnya, di mana terjadi manipulasi data pada sistem tracking yang menyebabkan paket itu sudah sampai ke terima padahal belum diterima. Lalu di sini ada matriks kasus manipulasi pengiriman sistem tracking, di mana ada resiko beserta likelihood, impact, dan levelnya. Nah, di sini ada struktur organisasinya, yaitu ada direktur perusahaan logistik, COO atau operational owner proses pengiriman, kepala IT, dan sistem admin, pengelola akses dan sistem. Lalu ada security officer, operation staff, dan internal audit. Kesimpulannya, kasus insiden data tracking pada sistem tracking perusahaan logistik terjadi akibat manipulasi status pengiriman yang diubah tanpa izin menjadi devalued meskipun barang belum diterima dengan pelanggan. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara sistem dan kondisi sebenarnya di lapangan. Insiden ini berdampak pada gangguan operasional, meningkatkan keluhan pelanggan, menurunkan kepercayaan, serta potensi kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Risiko insiden dikategorikan tinggi karena menyangkut integritas data sebagai bagian penting dari sistem utama perusahaan. Penyebab utama insiden berasal dari lemahnya kontrol akses, tidak adanya prosedur yang jelas, kurangnya pengawasan sistem, serta rendahnya kesadaran keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan prosedur pengawasan, pelatihan pegawai, serta audit sistem secara berkala untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Baik, itu saja materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.